Halo semuanya, kenalin aku Bernard Regal Nitid, biasa disapa Regal. Dan ini adalah video pertama aku, konten pertama aku yang sedang kalian tonton. Dan yes, hari ini kita akan membahas mengenai nih lingkungan. Tapi lingkungan yang aku maksud di sini tuh bukan lingkungan go green atau lingkungan-lingkungan yang bersifat alam-alam gitu teman-teman, melainkan lingkungan pertemanan kita, lingkungan di mana kita berkembang, lingkungan di mana ya kita bertumbuh gitu ya intinya. Ya, kebetulan aku pernah nge-post reels Instagram. Nah ini, dan di mana itu aku membahas mengenai pentingnya kebiasaan dalam membentuk karakter. Dan kebetulan tiba-tiba temanku ini nanya gitu, Bang mau tanya terkait kondisi lingkungan dan sosial sekitar kira-kira dapat berkontribusi besar tidak dalam membentuk kebiasaan atau karakter seseorang. Kira-kira itu gimana ya intinya. Teman aku ini Kelvin ya, sorry. Ini pertanyaan baru bisa aku jawab sekarang karena ini baru ada waktu luang. Dan yes, gimana caranya sebuah lingkungan, surroundings kita itu dapat mempengaruhi karakter hingga kebiasaan kita. Kita breakdown ya teman-teman, kita breakdown. Dan aku udah bikin beberapa list pertanyaan untuk menjawab ini ya teman-teman. Nah, jadi karakter itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan berulang kali, yang mana itu akan membentuk ya kebiasaan, membentuk karakter, karakter membentuk identitas gitu. Anggap saja kamu terbiasa untuk selalu nyusun schedule, kira-kira hari ini mau ngapain. Dan akhirnya kamu selalu ngelakuin hal-hal itu, kamu suka melakukan kebiasaan itu, akhirnya kamu tuh memiliki karakter orang yang tertata, terstruktur gitu. Kamu udah tahu, oh hari ini aku harus ngapain, hari ini aku ada ngapain, to do listku hari ini. Habis ini aku bakal ngelakuin A, habis A, B, B, C, dan seterusnya. Dan yes, karakter itulah yang menunjukkan kalau kamu adalah orang yang tertata. Kenapa? Karena kebiasaan kamu yang suka menyusun jadwal tersebut. Atau misalnya gini deh, kamu punya kebiasaan membaca. Kamu punya kebiasaan membaca, kamu dikit-dikit ngebaca. Oh, aku pokoknya minimal hari ini ngebaca gitu. Baca berapa halaman aja. Kalau nggak ngebaca tuh kayak nggak afdol aja gitu teman-teman. Kalian baca gitu kan. Kebiasaan membaca lembar demi lembar yang akhirnya menumbuhkan orang yang suka membaca. Akhirnya kalian menjadi seorang pembaca. Nah, pembaca itu biasanya memiliki ciri apa sih? Ya, orangnya mungkin berpengetahuan luas, habis itu kreativitasnya juga mungkin tinggi gitu ya. Tergantung dari buku bacaan yang dibaca tentunya. Kurang lebih begitu sih teman-teman mengenai bagaimana karakter itu dapat bagaimana kebiasaan itu dapat mempengaruhi karakter. Dan aku kebetulan pernah bertanya kepada Mas Jerome mengenai masalah ini. Nanyanya begini, Mas Jerome, kira-kira apa yang membuat seorang Mas Jerome Pauline menjadi seorang Jerome Pauline yang kita kenal sekarang? Dan jawabannya kebetulan berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini gitu ya. Dan ini jawabannya. Begitu Bang Jerome. Ini menarik sih. Ini menarik. Aku juga jujur suka bertanya sih, bro. Is it DNA atau apa? Kok aku bisa apa ya kayak gitu? Is it the environment atau apa gitu? Cuma aku ngerasa salah satunya faktor orang tua sih itu penting. Yang aku rasa ya. Eh, I grow in a lingkungan yang orang tua aku selalu bilang pasti bisa aja. Aku pernah dapat nilai 90 kan matematika. Woi pak, dapat nilai 90. Kalau aku bilang, you can do better. Kayak gitu. Jadi kayak selalu di challenge gitu. Yang akhirnya, oh ya, masa sih aku bisa do better gitu. Aku coba lagi gitu. Oh ternyata emang bisa do better gitu. Dan aku pernah baca buku juga kan, kayak tentang self esteem gitu. Kalau kita berada di lingkungan yang orang-orang itu negative thinking, yang kayak nggak bisa dukung kita dan sebagainya, itu akan mempengaruhi self esteem kita. Kita juga jadi mikir kayak udahlah kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah, menurut aku kita harus ganti environment untuk ke orang-orang yang sama gilanya gitu. Pasti bisa gitu. It's gonna change our mindset juga gitu. Karena kan we are the average of 5 people around us kan. Closest to us. Kita adalah rata-rata dari 5 orang paling dekat sama kita gitu. Contohnya aku misalnya aku ngerasa kayak stuck atau gimana. Terus aku ngobrol sama Mas Rizky, humans, dia kan bisa jual kayak gitu-gitu. Aku kayak rasa ada di lingkungan yang pas sama dia kayak, wah gila nih orang bisa ya, harusnya aku juga bisa gitu. Ya punya mentor atau misalnya punya lingkungan yang kayak gitu. Kalau kita selamanya nggak terpapar sama lingkungan seperti itu, mungkin kita akan hidup di bubble yang ujung-ujungnya ya nggak bawa kita kemana-mana gitu sih bro. Nah gitu teman-teman. Jadi Mas Jerome ini dia menjelaskan bahwa lingkungan itu sepenting itu untuk membentuk seorang individu gitu. Ini yang paling menarik dari Mas Jerome Pauline itu adalah yang kalau dikatakan tadi di video itu ya, Mas Jerome gitu ya. Dia dapat nilai 90. Yang ngomong ke ayahnya. Dan ayahnya ngomong apa? Oh,
bagus, tapi kamu bisa do better gitu. Itu artinya apa? Ayahnya Mas Jerome Pauline itu nge-support kalau Jerome Pauline itu 90 is great, tapi dia bisa do better. Itu loh, lingkungan yang suportif. Dan itulah yang membuat Mas Jerome Pauline selalu thriving gitu-gitu. Dan kebetulan hal ini pun berkaitan gitu. Dan itu masih banyak lagi. Yang statement Mas Jerome mengenai kita itu adalah representasi dari 5 orang terdekat kita. Aku sangat setuju dengan statement itu. Anggap aja gini, ini cukup klasik ya teman-teman, quotesnya itu adalah misalnya ada 5 orang gitu, ada lima orang di mana mereka adalah pengusaha dan kamu join tuh ke circle 5 pengusaha ini. Kebetulan pengusaha sukses semua gitu. Dan percayalah kalau misalnya eh, pengusaha selanjutnya itu adalah kamu. Gitu. Karena kamu akan terpapar terus mengenai wah prospek usaha ini, wah usahanya itu harusnya begini begitu. Dan akhirnya kamu bisa ngerun a bisnis dan mungkin ngambil tips and trick dari mereka gitu. Yang akhirnya kamu yang akan menjadi the next pengusaha gitu. Dan menurut aku pengaruh lingkungan itu memang sedrastis itu ya, cukup krusial untuk mempengaruhi kamu kelak menjadi siapa. Jadi pastikan lingkungan kamu itu memang sungguh-sungguh lingkungan yang dapat mendukung kamu menjadi orang yang kamu pingin gitu. Jadi teman-teman, kurang lebih begitu buat video kita kali ini. Dan ya, lingkungan itu memang dapat mempengaruhi karakter dari diri kita dan orang-orang sekitar kita. Dan kurang lebih begitu teman-teman untuk video kita kali ini. Dan jadi yes, lingkungan itu dapat mempengaruhi karakter dan kebiasaan kita. Yang mana lingkungan itu akan mempengaruhi kebiasaan kita dan kebiasaan kita itu akan mempengaruhi karakter yang kita miliki. Jadi kurang lebih begitu teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you banget Kelvin yang sudah bertanya, dan kurang lebih buat teman-teman yang ingin bertanya juga bisa langsung komen di bawah. Dan kurang lebih begitu buat video kita kali ini. Dan ini bakalan jadi konten pertama aku, jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton, big appreciate. Dan kalau kalian senang video ini jangan lupa like, jangan lupa subscribe buat nggak ketinggalan video selanjutnya. Aku Regal dan see you di next video. Bye.